akhir bacaan zikir habis sholat, yaitu membaca ayat kursi, dan juga ada dua doa, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, serta juga membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, yang akan kita rincikan insyaallah satu persatu. Kita akan mulai dengan ayat yang mulia, bahkan ini adalah ayat teragung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Ayat ini berada di surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 255. Ya. Dan ini ayat yang tidak boleh luput dari setiap muslim untuk dihafal, lalu diajarkan terutama kepada orang-orang terdekat kita, anak-anak, pasangan hidup, ya, kerabat kita, bawahan, dan seterusnya. Karena ini ayat sangat besar sekali manfaatnya sebagaimana akan kita bahas. Namun sebelumnya kita akan bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, siapa Allah itu? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Artinya, tiada pencipta, pemilik, penguasa, ya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang dan malam, kecuali Allah. Dan Dia berhak disembah, artinya ditunduki, dipatuhi. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dia tidak akan pernah. Ya, maaf. Allahu la ilaha illa, tadi sudah kita jelaskan itu, illa huwa, ini sudah kita jelaskan, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu ada sifat Allah yang lewat tadi, al-hayyul qayyum, ya, artinya yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, ya. Jadi kita temukan tidak pernah air habis, tidak pernah udara habis, ya. Selalu saja semua kebutuhan dan dibutuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini Allah penuhi, dan itu sifat Allah. Itu potongan ayat kursi yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Kemudian la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Ya. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Jadi mengantukkan itu berarti orang sudah tidak bisa beraktivitas maksimal karena dia ngantuk. Apalagi kalau tidur. Sampai ada hadis Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalath. Diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Salah satunya wa anin naimi hatta istaqid. Orang tidur sampai dia bangun, karena orang tidur itu dianggap tidak, akalnya tidak bisa dikenain hukum. Pada saat dia memukul, pada saat dia teriak, pada saat dia berbicara, itu nggak bisa dijadikan sebagai hukum gitu. Nah, itu sifat kekurangan dan berarti menandakan lemahnya manusia atau makhluk sampai mereka tidur. Tapi Allah punya sifat kausalitas, sifat kesempurnaan. Allah itu tidak mengantuk apalagi tidur. Dan sudah pernah kita sampaikan riwayat, saya ingatkan kembali, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam salah satu athar disebutkan pernah bertanya, ya Allah, apakah engkau mengantuk? Apakah engkau mengantuk? Ya, maka Jibril alaihissalam diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan kepada Musa, ya, bahwasanya Tuhanmu mengirim salam kepadamu, hai Musa, dan Tuhanmu Allah memerintahkan engkau agar memegang sebuah wadah. Sebuah wadah, jangan engkau pindahkan sampai engkau diperintahkan. Sampai engkau diperintahkan. Maka Musa pun alaihissalam memegang dari waktu diperintahkan sampai menjelang malam. Dan dia pun akhirnya mengantuk. Musa alaihissalam begitu ngantuk, tertidur, dia jatuh wadah tersebut, bejana tersebut, dan tumpahlah air itu. Maka pada saat itu pun Allah berfirman kepada Musa, hai Musa, ketahuilah kalau aku mengantuk apalagi tidur, maka alam semesta ini seperti air yang ada di bejanamu. Maka tidak akan mungkin bisa tertata rapi seperti ini, pergantian siang malam, ya, semua bulan, matahari, dan planet-planet ini berputar, ya, di luasnya, dan tidak pernah mendahului satu sama yang lain, ya, baik malam dengan siang, dan juga perputaran bumi saja, ya, kalau dia keluar lebih cepat sedikit atau lebih lambat sedikit dari, ya, perputarannya sekarang, maka akan mengacaukan semua kehidupan, gitu kan. Bahkan akan menghancurkan apapun yang ada di dalamnya. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala mengatur semua itu, ya. Dan ini pasti menandakan ada Tuhan memang yang tidak pernah ngantuk ataupun tidur. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutannya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah atau kepunyaannya lah semua apa yang di langit dan di bumi. Ya. Ini kalau Anda fahami makna kalimat ini luar biasa. Ini penguatan terhadap tauhid kita. Jadi teman-teman sekalian,
sehebat apapun yang kita miliki dari keterampilan dan kemampuan, misalnya ilmu pengetahuan, fisik yang kekar, wajah yang cantik atau gagah, ilmu pengetahuan yang luas gitu, kita memiliki gelar akademik sampai ke profesor dan segala macam ini, itu teman-teman sekalian, kalau kita menyadari dan kita mentauhidkan Allah SWT, kita akan tahu ternyata tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah yang maha luas. Karena kita terbukti sampai kita berumur apapun, selalu ada saja hal yang kita tidak ketahui. Ya. Begitu juga dengan kelebihan fisik segala macam. Masih ada saja orang yang lebih tampan, ada yang lebih cantik, ada yang lebih putih dan seterusnya. Ya. Dan kalaupun ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka kita pun tahu dengan tauhid ini bahwasanya dia juga makhluknya Allah, dengan izin Allah pun dia bisa melakukan itu, ya. Maka kalau Anda memiliki nikmat yang Allah berikan, kembalikan kepada lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah semua itu. Tidak boleh kita mengatakan, oh ini karena saya baca buku yang banyak, oh ini karena saya memang berusaha untuk mendalami bisnis ini dan bisnis itu sehingga saya bisa maju. Tidak, akhi dan ukhti. Yang kita bahasakan adalah Allah lah yang telah memudahkan saya seperti ini. Nah itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengembalikan memang semuanya kepada pencipta. Karena Allah lah yang memudahkan mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, lisan kita bisa mengucap, tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, hati kita merenung, ya, pikiran kita, otak kita berpikir dan seterusnya. Ini kan memang ada penggeraknya, ada penciptanya. Qarun Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan justru karena itu kan. Justru karena permasalahan dia, ya, menganggap dia menjadi kaya justru karena kehebatan dia. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan itu tidak boleh sama sekali. Ya. Dan kalaupun ada orang yang ingin berbuat jahat, sehebat apapun makar yang mereka lakukan. Sekali lagi, sehebat apapun makar yang mereka lakukan, ya, dan berusaha untuk menipu Anda, melakukan kejahatan-kejahatan, tetap Allah Maha Kuasa. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Anda bisa minta perlindungan kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apapun yang Dia inginkan, kan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, jangan Anda putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau dapat sesuatu yang baik, minta sama Allah, karena Dia pemilik langit dan bumi. Mau selamat dari semua keburukan juga minta kepada Dia. Lalu potongan selanjutnya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak akan pernah ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Maksudnya pertolongan, rekomendasi. Kan biasanya orang kalau mau selamat itu atau mau dapat satu kerjaan atau apa saja, dia kan cari rekomendasi, ya. Maka di sisi Allah SWT, terutama pada hari kiamat nanti, tidak ada yang bisa sama sekali kecuali yang Allah izinkan. Itu menandakan sifat, ya, kepemilikan yang mutlak dari Sang Pencipta Allah. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi kita sangat terbatas sekali pengetahuan kita, gitu ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Jadi ini terjemahan sekaligus sedikit tadabbur tentang ayat kursi. Baik teman-teman sekalian, kita coba fokus dulu kepada keutamaan daripada ayat kursi ini, ya, keutamaan daripada ayat kursi ini. Ayat kursi ini sebagaimana saya bahasakan tadi teman-teman di pembukaan adalah ayat yang paling agung. Artinya paling besar pahala kalau dibaca, kemudian paling besar manfaatnya, ya, paling Allah cintai. Itulah ayat kursi. Setelah mengangkat ayat kursi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan setelah mengangkat ayat kursi, ya, Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 255, beliau mengatakan ayat kursi memiliki kedudukan yang sangat agung karena tersebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia merupakan ayat teragung yang terdapat dalam Al-Quran.
Ya, seperti itu. Nah, di antara keutamaan ayat kursi atau berhubungan dengan masalah ayat yang paling agung ini, ada sebuah riwayat bahwasanya pernah pertanyaan diajukan oleh Rasulullah SAW kepada Ubay bin Ka'ab, ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Maka Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau SAW menepuk dada Ubay, kemudian mengatakan, wahai Abu Munzir, sesungguhnya engkau berbahagia dengan ilmu yang telah engkau miliki. Hadis ini riwayat Muslim. Ya. Artinya dengan mengetahui saja, Ubay radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya ayat kursi adalah ayat teragung, sudah cukup Nabi SAW memujinya dan mengatakan, ya, sesungguhnya engkau berbahagia. Artinya makna hidup akan berbahagia dunia dan akhirat dengan ilmu yang kau miliki. Artinya dengan kau fahami saja ayat kursi ini, itu udah luar biasa. Karena mengandung sifat-sifat, ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Dan yang membuat dia agung, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, salah satunya adalah karena ada dua sifat Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Zat yang maha hidup dan yang maha terus-menerus mengurus makhluknya. Ada juga sebuah hadis, ya, yang dihasankan oleh sebagian ulama tentang lafaz istighfar. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada al-hayyul qayyum, wa atubu ilai, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, ini karena ada sifat al-hayyu al-qayyum. Nah, ini kurang lebih keutamaan, ya, dari ayat kursi, yaitu ayat yang paling agung. Selanjutnya teman-teman, itu kalau yang pertama. Yang kedua, dia adalah melebihi langit dan bumi. Ya, maksudnya kadarnya. Kalau Anda lihat bumi, langit dan bumi ini besar sekali dan segala macam fasilitas. Ayat kursi satu ini sudah cukup untuk menyaingi semua itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Tirmidzi, ya. Kata beliau, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Karena dalam ayat kursi terdapat, ya, atau ayat tersebut mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan ats-Tsauri berkata menanggapi hadis ini, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, sedangkan kalamullah itu lebih agung daripada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Ini salah satu makna yang bisa difahami kenapa dikatakan ayat kursi lebih agung daripada langit dan bumi. Tapi bisa saja yang dimaksud dalam hadis ini adalah ayat kursi kalau dibaca sekali saja, itu sudah punya keutamaan yang sangat besar. Lebih baik daripada orang memiliki langit dan bumi. Karena kan kita temukan sering kali ada hadis Nabi SAW begitu, ya. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Contoh misalnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya. Maksudnya antara azan dan iqamah subuh, sunnatul fajr. Kata Nabi SAW, rakaati fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, ya, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kan itu luar biasa gitu, ya. Kemudian yang ketiga, dia termasuk zikir yang ditekankan selepas sholat, ya. Dan jaminannya surga. Artinya ayat ini membawa ke surga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat. Satu ayat loh ini, ayat kursi ini. Satu ayat. Al-Baqarah 255. Maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Tentu maksudnya adalah sholat, ya. Karena dikatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat. Wajib 5 waktu ini. Baca ayat kursi. Jadi sholat dulu kemudian baca ayat kursi, ya. Maka tidak ada yang menghalangi dia masuk dalam surga kecuali kematian, ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa gitu. Dan ini kita ambil dari tafsir ayat kursi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin, ya, tentang masalah 4 keutamaan ayat kursi ini. Kemudian ayat kursi juga teman-teman sekalian anjurannya dibaca pada zikir sebelum tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dari syaitan. Tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tentu hadis yang serupa banyak sekali, ya. Hadis yang serupa banyak sekali. Bagaimana Abu Hurairah diajarkan oleh seorang sosok syaitan yang mencoba mencuri dari Baitul Mal
ayat kursi yang dia janjikan bahwasanya itu akan menyelamatkan dari gangguan syaitan, dan Nabi SAW membenarkan statement itu tapi mengatakan yang mencuri itu adalah syaitan. Begitu juga ada sahabat Nabi yang lain juga ya. Begitu juga ya. Dia suka bersedekah dengan kurma, maka satu malam pernah hilang kurmanya dia. Maka dia pun menunggu menjaga malam-malam, lalu dia temukan ada sosok seperti hewan gitu. Tapi dia salam, ya, sahabatnya ini salam lalu dijawab gitu. Maka pada saat dijawab, ya, maka sahabat ini mengatakan, apa kau jin atau manusia? Dia mengatakan saya jin. Lalu kata sahabat ini, coba ulurkan tanganmu. Ulurkan, kata sahabat ini, ternyata tangannya seperti anjing. Nah, ini disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib hadisnya. Kemudian dan ini Anda bisa ikutin di hari Jumat kami membahas itu ya. Di jilid 2 bukunya. Kemudian dia pun ya pada saat itu berkata sahabat ini, apa yang bisa menyelamatkan kami dari kamu? Dari kalian ini golongan saya. Dia bilang, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka tidak akan pernah ada yang bisa mengganggumu dari kalangan kami. Jadi begitu luar biasa dahsyatnya ayat kursi ini ya. Jadi Syekh Utsaimin menyebutkan 4 tadi ya. Tapi kita tambahkan juga dia juga dibaca di zikir pagi petang ya, di pagi dan di sore hari. Kemudian juga dia dibaca di saat seseorang itu merasa ada gangguan ya. Orang biasa kalau ruqyah membaca dengan ayat kursi ya, itu karena punya banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan kalau Allah akan menyelamatkan seseorang itu dari syaitan dengan baca ayat kursi itu. Dalam hadis yang lain kalau masalah tidur juga ya, berhubungan tadi dengan poin yang kita juga bahas itu, siapa yang membaca ayat kursi pada saat mau tidur, dia akan selamat dari syaitan sampai pagi hari ya. Syekh bin Baz mengatakan ayat kursi ini adalah ayat yang sangat agung dan memiliki keutamaan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Karena mengandung tauhid dan keikhlasan kepada Allah serta menerangkan tentang kebesaran Allah. Bila seseorang membaca ayat ini, kata beliau, setiap selesai sholat maka ia akan menjaganya, ayat itu tadi, dan dari setiap kejahatan. Begitu pula jika membacanya ketika tidur. Ini diambil dari Majmu' Fatawa beliau ya, Syekh bin Baz jilid 9 halaman 323 gitu. Ya. Jadi dia punya keutamaan tersendiri ya tentang masalah ayat kursi ini. Tentu teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang kadang-kadang juga orang nukil ya, tapi ini butuh mencari referensi yang benar tentang ayat kursi. Karena tidak semua hadis yang dinukil itu ya, tapi ternyata dianggap punya keutamaan. Karena banyak juga penyebab hadis palsu. Orang kadang-kadang menyebutkan hanya untuk memotivasi orang berbuat baik gitu. Tapi sebenarnya dia tidak ada gitu kan. Ini hati-hati dalam masalah seperti ini. Makanya tadi kita sebutkan ya, tentang hadis-hadis yang punya rujukan ya. Allahu a'lam ya. Tapi kalau misalnya ada hadis yang Anda temukan memang sifatnya dia punya dalil-dalil yang benar, tidak ada masalah ya. Juga ada hadis tentang masalah kalau Anda baca, tadi kan saya bilang di zikir pagi petang ya, tapi ada hadis yang berbunyi begini tentang keutamaan membaca ayat kursinya. Idza qara'aha ya. Idza qara'atha ghudwatan ujirat minna hatta tumsi. Ya, ini kasus tadi hadis Ubay, nama sahabat itu Ubay bin Ka'ab yang bertemu dengan jin tadi itu. Jadi itu mengatakan siapa yang membaca ketika pagi ayat kursi itu, maka dia akan diselamatkan dari kami sampai sore. Wa idza qara'atha hina tumsi ujirat minna hatta tusbih. Kalau dia dibaca sore hari, maka dia akan ya, selamat dari kami sampai pagi hari. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang luar biasa dari ayat kursi itu sendiri. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini berhubungan dengan masalah ayat kursinya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa mewakili sebenarnya apa yang harus kita sampaikan berhubungan dengan ayat kursi. Intinya jangan sampai ketinggalan teman-teman sekalian. Baik di waktu-waktu yang kita sebutkan tadi ini adalah habis sholat, supaya bisa masuk surga. Karena yang baca habis sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Kemudian juga dibaca pada saat mau tidur, dibaca
zikir pagi petang, dan sudah kita coba sebutkan tadi keutamaan-keutamaan. Kemudian zikir selanjutnya teman-teman sekalian adalah habis sholat dianjurkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini kalau kita rentet dari awal kita belajar zikir habis sholat ya, itu di halaman 61. Saya ngajak teman-teman kembali dulu. Kan kita sekarang berada di halaman 68 ya. Kalau yang pegang bukunya bisa kembali ke halaman 61 dulu. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada yuhyi wa yumitnya. Dan itu cuma dibaca sekali di sini ya. Tapi ada sambungan Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ta lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan ya. Kemudian diulangi lagi la ilaha illallah di halaman 62-nya. Zikir yang lainnya juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini juga sama diulangi lagi tapi tidak ada yuhyi wa yumitnya ya. Kemudian juga kita dianjurkan baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar masing-masing 33 kali. 100-nya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi tidak ada yuhyi wa yumitnya. Dan sempat saya bacakan waktu itu ada keutamaan membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini ya. Saya ingatkan kembali karena ini zikir penting sekali dan coba amalkan teman-teman sekalian karena keutamanya sangat besar. Ini sudah saya bacakan pada pertemuan yang lalu di awal kita bahas zikir habis sholat ya. Tapi saya sendiri merasa nggak ada ruginya kita mengulanginya. Mungkin mengingatkan kita kembali kalau kita belum amalkan. Atau kalau kita sudah amalkan kita dapat keutamaan majelis ilmunya ya. Perhatikan saya ambil dari buku Sahih Targhib Tarhib ya. Tulis oleh Mundhir dan ditelusuri hadisnya oleh Syekh Albani. Yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kataballahu lahu 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu dhalika kullahu fi hirzin min kulli makruh wa hurisa min asyaitan wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalikal yawmi illa syirka billah. Barang siapa yang setelah sholat subuh, tadi kan di buku kita dibaca selepas sholat ya, tapi di sini disebutkan bacanya selepas sholat subuh. Artinya di 5 waktu sholat dianjurkan baca, tapi di sholat subuh ini, dan ada riwayat lain juga menyebutkan asar dan maghrib ya, anjurannya 10 kali. 10 kali. Kalau habis sholat duhur ya, dan isya, ini anjurannya baca sekali-sekali saja. Ya. Nah kalau Anda jaga selepas sholat subuh, selepas sholat asar, selepas sholat maghrib ini, Anda baca 10 kali, perhatikan. Hadis ini dulu menyebutkan tentang masalah subuh dulu ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang selepas sholat subuh, semenjak dia menekuk kedua kakinya. Jadi belum mengubah posisi ya kaki kanan yang masih terlipat jari-jarinya dan kakinya ke atas ya. Gitu. Barang siapa yang selepas sholat subuh, sementara dia masih menekuk kedua kakinya, sebelum dia berbicara sama orang, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, miliknya lah kerajaan, miliknya lah puji-pujian, dia maha hidup dan dia yang menghidupkan dan mematikan, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan 10 kali. Di sini hadis tentang subuh ya. Lalu kata Nabi SAW, kataballahu lahu 10 hasanat, Allah akan catatkan baginya 10 pahala. Wa maha anhu 10 sayyiat, dan akan dihapus darinya 10 dosa. Wa rafa'a lahu 10 darajat, dan akan diangkat untuknya 10 derajat. Wa kana yaumahu dzalika kullahu fi hirzin min kulli makruh. Dan pada hari itu dia akan dijauhkan dari semua yang dia tidak suka. Wa hurisa minasyaitan, dan diselamatkan dari syaitan. Wa lam yanbaghi li dzambin an yudrikahu fi dzalikal yaumi illa syirka billah. Dan tidak akan ada dosa yang bisa membinasakan dia, menyusahkan hidupnya, menyedihkan dia kecuali syirik kepada Allah. 10 kali. Anda dapat keutamaan pertama, dicatat 10 pahala. Keutamaan kedua, dihapus 10 dosa. Keutamaan ketiga, diangkat 10 derajat. Di keutamaan keempat, dia akan diselamatkan dari semua yang dia benci pada hari itu. Apapun yang membahayakan, dia akan hilang. Yang kelima, dia akan selamat dari syaitan pada hari itu. Yang keenam, tidak ada dosa yang bisa membinasakan dia, menyusahkan hidupnya, kecuali syirik kepada Allah. Ya.
Ini yang keenam. Yang ketujuh ada riwayat ditambah, ya, tambahan riwayat lain yaitu wa kana lahu bikulli wahidatin qalaha itqu raqabatin mu'minah. Dan setiap satu kali dia ucapkan, dia mendapatkan seperti membebaskan satu orang hamba sahaya. Kan disuruh baca 10. Berarti dia dapat keutamaan seperti bebasin 10 orang budak. Bagaimana Anda kalau bebasin satu orang budak? Selama dia bebas, dia mulai beraktivitas kemana-mana, ya, maka Anda akan panen pahalanya. Karena Anda yang bebasin dia kan. Kasus Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar panen semua pahala Bilal. Karena beliau yang bebaskan sehingga Bilal bisa leluasa beribadah, bisa makan tenang, bisa berumah tangga. Dan semua keturunannya kemana-mana gitu. Ya. Karena semuanya jadi bebas karena kasus pembebasan. Makanya pahalanya sangat besar gitu. Nah kita kalau baca ini teman-teman, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas subuh 10 kali dicatat baginya 10 pahala, dihapus darinya 10 dosa, ya, diangkat 10 derajat, dihilangkan dari semua yang dia benci pada hari itu. Tidak ada yang bisa menimpa masalah buat dia. Kemudian diselamatkan dari syaitan. Itu sudah 5. Yang keenam, dia tidak akan pernah binasa, ya, dari dosa apapun kecuali syirik. Yang ketujuh, ya, maaf ini yang, ya, diberikan catatan 10 pahala, dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat, diselamatkan dari semua yang dia benci, diselamatkan dari syaitan, dan dia tidak akan binasa kecuali, ya, dosa syirik. Yang ketujuh, dan dia akan mendapatkan setiap satu kali ucapan sama pahalanya bebasi satu budak. Berarti kalau 10 orang budak. Itu sudah 7 keutamaan. Dalam riwayat An-Nasai, tadi kan itu riwayat Abi Dzar, ya, radhiyallahu anhu. Sekarang kalau dalam riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berbunyi, "Wa man qalahunna hina yansarifu min salatil 'ashri u'tiya mithla dzalika fi lailatihi." Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika selesai sholat asar, maka dia diberi seperti itu pada malamnya. Barang siapa yang mengucapkannya ketika selesai sholat asar, maka dia diberi seperti itu pada malamnya. Jadi cari, kan subuh kan? Saya sudah bilang tadi, di asar juga. Jadi siapa yang baca ini? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ingat, sebelum mengubah posisi duduk kaki ya, 10 kali subuh, 10 kali asar di sini, ya. Maka sama, diberikan 7 keutamaan tadi. Dicatatkan baginya 10 pahala, dihapuskan darinya 10 dosa, diangkat 10 derajat, diselamatkan dari semua yang dia benci pada hari itu, diselamatkan dari syaitan, diselamatkan dari apapun dosa yang bisa membinasakan dia kecuali syirik kepada Allah. Dan yang ketujuh, seperti dia setiap satu kali ucapan, ini kan 10 kali, mendapatkan pembebasan satu orang budak. Berarti 10 kali sama dengan 10 budak. Nah di sholat asar juga sama tadi disebutkan. Jadi lakukan sama sebelum mengubah posisi kaki, ya. Riwayat yang lain dari hadis Umara bin Shabib As-Sabai radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir" 10 marrat. Sama tadi ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ala ithril maghrib. Selepas salat maghrib, ya. Selepas salat maghrib. Ba'athallahu lahu maslahatan yahfazunahu minasyaitani hatta yusbih. Allah akan utus pasukan bersenjata yang akan menjaganya dari syaitan sampai pagi. Sudah baca habis maghrib. Ini berarti keutamaan yang ke-8. Ya. Tapi ini, karena Nabi SAW sebutkan maghrib, berarti adanya penjagaan pasukan, ya, yang akan menjaga dari syaitan di malam hari. Habis maghrib dijaga sampai pagi. Ini keutamaan yang ke-8 tapi hanya didapatkan kalau dibaca habis maghrib, ya. Cuma semua keutamaan tadi yang 7 itu bisa didapatkan juga walaupun kita baca habis maghrib di sini, ya. Wa kataba lahu biha 10 hasanatin mujibat. Dan Allah memberikan kepada dia 10 pahala yang pasti membawanya masuk ke dalam surga. Jadi mirip dengan keutamaan tadi, ya. Wa maha anhu 10 sayyiatin mubiqat. Dan Allah akan menghilangkan dari dia 10 dosa yang bisa membinasakan dia. Wa kanat lahu bi'adli 10 raqabatin mu'minat. Dan itu senilai dengan 10 pembebasan 10 orang budak mukminah. Berarti intinya kita baca, teman-teman sekalian, 10 kali habis subuh, sebelum ubah posisi kaki, habis asar dan habis maghrib. Usahakan sebelum ubah posisi kaki, ya. Kita baca 10 kali. Keutamaan tadi 7 sudah kita sebutkan, ya. Yaitu dia akan mendapatkan 10 pahala, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat, ya, kemudian dihilangkan dari segala yang makruh atau dia benci pada hari itu, diselamatkan dari syaitan, kemudian dia juga tidak akan binasa kecuali dari dosa syirik, dan dia juga bisa mendapatkan setiap
satu zikirnya seperti bebasin satu orang budak. Ya. Kemudian ditambah tadi di hadis ini, kalau dia baca habis maghrib, Allah akan datangkan, ini keutamaan yang ke-8, tentara yang akan menjaganya dari syaitan sampai pagi. Gitu kan. Ini keutamaan tambahan. Sisanya keutamanya mirip dengan tadi. Ya. Berarti ada 8 buah keutamaan. Ya. Ada hadis yang mulia, saya harap kita bisa Allah mudahkan, Allah berikan taufik untuk mengamalkan teman-teman sekalian. Hadis ini luar biasa. Gitu. Kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Siapa yang baca di pagi hari, ya, tapi di sini tidak disebutkan masalah selepas sholat ya, cuma dibaca di pagi hari. Kalau tadi kan dihubungkan dengan sholat 5 waktu ya, subuh, asar dan maghrib. Siapa yang membaca di pagi hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali. Ya. Kataballahu lahu bihinna 10 hasanat, Allah akan catatkan baginya 10 pahala. Wa maha bihinna 10 sayiat, dan Allah akan hapus 10 dosa. Wa rafa'a lahu bihinna 10 derajat, dan Allah akan angkat 10 derajat. Wa kunna lahu idla itaqati 4 riqab, dan dia setara dengan bebasin 4 orang budak. Wa kunna lahu harasan min hatta yumsi, dan akan menjadi tameng, penolong bagi dia dari syaitan sampai sore hari. Wa man qalahunna idza shallal maghriba dubura salati famithlu dzalika hatta yusbih. Dan siapa yang mengucapkannya selepas salat maghrib, maka dia akan dapatkan keutamaan yang sama gitu, ya. Dalam riwayat lain, wa kunna lahu idla 10 riqab, dan itu akan setara dengan 10 membebaskan 10 orang budak, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW, man qala, ini hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man qala hina yansarifa min salatil ghadat, siapa yang mengucapkan selepas salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Jadi perhatikan beda lafadznya ya. Siapa yang mengucapkan selepas salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd, sampai sini berhenti dulu. Tadi kan yuhyi wa yumit, kalau ini tidak ada yuhyi wa yumitnya. Langsung biyadihil khair. Di tempat yuhyi wa yumiit diganti biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca ini selepas salat subuh, kata Nabi SAW, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd, berhenti di situ karena jangan dicampur baur. Kalau tadi kan setelah itu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Kalau sekarang tidak, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. U'tiya bihinna sab'an, dia akan diberikan 7 manfaat. Jadi saran kami, amalkan teman-teman zikir ini berbeda, berpisah. Anda habis sholat subuh, habis maghrib, habis isya, habis subuh, habis asar, habis maghrib, zikir tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Anda akan dapat tadi, sudah kita sebutkan 7 keutamaan yang semuanya sama, tapi kalau habis sholat maghrib dibaca, ada tambahannya, akan dapat tentara yang menjaga sampai pagi, kan gitu. Nah, kemudian kalau riwayat ini, zikirnya adalah yuhyi wa yumiit diganti biyadil khair. Jadi Anda baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu, sampai situ berhenti, lalu Anda ganti yuhyi wa yumiit di zikir awal biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda baca ini 10 juga, ya. Kalau Anda baca 10 kali ini akan diberikan 7. Yaitu yang pertama, kataballahu lahu bihinna 10 hasanat. Allah catat lagi baginya 10 pahala. Beda dengan yang tadi ya. Yang tadi pakai yuhyi wa yumiit, ini pakai biyadil khair. Wa maha anhu bihinna 10 sayiat, dan akan dihapus darinya 10 dosa. Wa rafa'a lahu bihinna 10 derajat, dan akan diangkat dia 10 derajat, ya. Wa kunna lahu idla 10 nasamat, dan dia setara dengan membebaskan 10 orang budak, ya, membebaskan 10 jiwa. Wa kunna lahu hifdhan minasyaitan, dan akan menjaga dari syaitan. Wa hirzan minal makruh, dan selamat dari semua yang dia benci. Walam yalhaqqu fi dzalikal yawmi dzambun illa syirku billah, dan tidak ada yang bisa membinasakan dia kecuali syirik kepada Allah. Wa man qalahunna hina yansarifa min salatil maghrib utiya mithla dzalika lailataha, dan siapa yang baca selepas salat maghrib maka akan diberikan yang sama. Jadi keutamaan-keutamaan tadi yang kita dapatkan di zikir sebelumnya juga didapatkan di sini, ya. Jadi 2 kali. Jangan Anda gabungkan ya, jangan Anda bilang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit lalu biyadil khair. Ini zikir yang berbeda. Nanti ada sendiri zikir lagi yang kita akan sebutkan, jumlahnya lebih banyak sampai 100 kali, tapi digabungkan dua-dua itu punya keutamaan tersendiri lagi. Jadi Anda usahakan mengejar setiap hadis ini keutamaannya gitu. Ya. Jadi Anda baca tadi ya,
yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu sendiri 10 kali. Anda juga baca setelahnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir juga 10 kali. Jadi Anda kejar dua keutamaannya. Nah, ada hadis yang menyebutkan tentang gabungan yuhyi wa yumiit biyadihil khair, ya. Yaitu hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man qala dubura salatil ghada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit," ada biyadil khair, digabung di sini ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi jumlahnya mi'ata marrah. Siapa yang mengucapkan selepas salat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali qabla an yathniya rijlaihi, sebelum dia menekuk kedua kakinya, maksudnya dia mengubah posisi duduknya. Kana yauma idzin min afdali ahlil ardi amala, maka dia akan menjadi penduduk bumi, seluruh bumi ini, ya. Dia adalah orang yang terbaik amalnya. Ya. Illa man qala mithla ma qala aw zada ala ma qala, kecuali orang yang mengamalkan sama dengan dia atau menambahkan lebih banyak dari zikirnya. Nah, ini saran kami dipisahkan teman-teman sekalian. Dan semuanya ini ada anjuran untuk tidak mengubah posisi kaki. Anjurannya seperti itu kurang lebih ya. Baik tadi baca yang 10 kali atau baca yang 100 kali ya. Cuma memang beda lafaz dan ini usahakan semuanya diamalkan gitu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdurrahman bin Ghanam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala qabla an yansarifa wa yathni rijlaihi min salatil maghribi was subhi," barang siapa yang mengucapkan man qala qabla an yansarif, sebelum dia berdiri meninggalkan tempat sholat dan juga mengubah posisi duduknya, ya, di sholat maghrib dan subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kataballahu lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat. Yang baca ini sebelum mengubah posisi kakinya 10 kali, maka dia akan mendapatkan 10 pahala, wa maha anhu 10 sayyi'at, dan akan dihapus darinya 10 dosa, wa rafa'a lahu 10 derajat, dan diangkat 10 derajat, wa kanat hirzan minasyaitan, wa kanat hirzan min kulli makruh, dan itu akan menjaganya dari semua yang dia benci, wa hirzan minasyaitanir rajim, dan menyelamatkan dari syaitan yang terkutuk, wa lam yahilla li dzambin an yudrikahu illa syirik, dan tidak ada dosa yang bisa membinasakannya kecuali syirik, wa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yafdhuluhu wa yaqulu afdhala mimma qala, kecuali orang, dan dia akan menjadi manusia terbaik kecuali ada orang yang melebihi dari apa yang dia kerjakan. Jadi ini zikir yang luar biasa yang harusnya dijaga ya. Nah, kita kembali ke buku kita teman-teman sekalian. Kalau di buku kita ya, di halaman 68, buku yang kita bahas, buku kecil ya, kita kembali ke buku doa lagi ya, yang ini. Itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini disebutkan di semua waktu salat. Karena ini kan zikir salat yang kita belajar ya. Tapi dalam Sahih Targhib wa Tarhib tadi rincikan. Kalau kita pegang hadis ini atau kita baca hadis ini kan tidak disebutkan waktu salat mana saja, tapi hadis yang baru kita bacakan itu disebutkan. Kalau kita hubungkan berarti salat duhur dan salat isya yang kita baca sekali-sekali. Tapi salat subuh, asar dan maghrib kita bacanya 10 kali dan sudah kita sebutkan tadi keutamaan-keutamanya. Ada tulisan di sini ya. Ini dibaca 10 kali sesudah sholat maghrib dan subuh. Maksudnya tadi hadis la ilaha illallah la syarika lah. Ya. Jadi di sini di buku ini juga dikuatkan seperti apa yang dibahas oleh Sahih Targhib wa Tarhib ya. Berarti ya sama, kurang lebih habis duhur dan habis isya kita bacanya sekali gitu. Oke. Selanjutnya doa terakhir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Dan amal yang diterima. Ya. Ini dikatakan dibaca setelah salam dari sholat subuh. Jadi bukan di semua sholat, tapi di sholat subuh. Ya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan ahli hadis yang lain, dan juga bisa dilihat dalam Sahih Ibnu Majah jadi 1 halaman 152 dan Majma' Az-Zawaid jadi 10 halaman 111. Baik, kita bedah doa terakhir ini teman-teman. Ini dibaca habis subuh, selepas sholat, selepas salam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ini pelajaran penting ya. Berarti Islam selalu memotivasi agar seluruh penganutnya memiliki ilmu yang luas ya. Ya, dan ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini ada motivasi khusus. Bagaimana di awal kita mau memulai aktivitas kita di pagi hari, kita dianjurkan minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian warizqan tayyiba.
Wa rizqan thayyiba artinya rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Ya. Di sini maksudnya rezeki yang baik adalah rezeki yang halal dan membawa manfaat. Anda bisa lihat di situ terjemahannya ya. Rezeki yang baik dalam kurung halal dan membawa manfaat. Karena bisa saja orang cari dari sumber yang haram, lalu dia makan, ini jadi masalah buat dia. Ya. Karena makanan dan minuman haram atau sesuatu dari haram ini, itu efeknya sangat besar sekali. Ini sudah panjang lebar kami jelaskan di Tablik Akbar dulu ada, dan Anda bisa lihat di playlist insya Allah, akibat makanan haram. Ya. Kemudian, dan amal yang diterima, wa amala mutaqabbala, artinya seluruh amal saleh yang dikerjakan, yang aku kerjakan, itu diterima. Jadi jangan luput, insya Allah semoga Allah mudahkan kita mengamalkan di pagi hari. Jadi 3 hal ini yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Bagaimana dia diberikan ilmu bermanfaat, jadi hari tidak berlalu tanpa ada pelajaran ilmu agama, dan kalaupun sudah ada yang dia pelajari, dia mudah untuk mengamalkan. Kemudian rezeki yang baik-baik, rezeki yang banyak tapi halal, dan juga bukan cuma itu, bermanfaat. Ada orang punya rezeki halal tapi sibuk nabung terus, tidak pernah sedekah. Ini keliru. Harusnya dia bawa hartanya ke akhirat. Yang sudah pernah kita jelaskan juga di keutamaan bersedekah ya, ada judul Tablik Akbar kami, itu ceramah kami. Bisa Anda lihat di playlist keajaiban sedekah ya. Kemudian yang terakhir adalah minta amal kita diterima. Dan ini poin tidak kalah penting teman-teman sekalian. Jangan pernah merasa amal kita sudah diterima. Ya. Walaupun Anda sudah melakukannya. Jangan pastikan gitu. Tapi biarkan Allah yang mengambil dan memberikan. Makanya saya kasih contoh misalnya. Kita tentu tidak boleh ragu dengan janji Allah ya. Kalau kita sudah ikutin syarat-syarat, insya Allah Allah terima. Tapi kita ambil pelajaran dari kasus Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam. Bagaimana keduanya ini teman-teman sekalian. Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam. Dua-duanya ini pada saat sudah menjalankan perintah Allah. Dari awal ya, Nabi Ibrahim mimpi mau sembelih anaknya, kemudian tidak jadi karena Allah ganti dengan sembelihan. Itu hanya lihat mimpi kan, dan mimpi semua seorang Nabi adalah wahyu. Kemudian setelah itu disuruh bangun Ka'bah, kemudian dipanggil orang haji ya. Lalu setelah semua itu, apa kata Ibrahim dan Ismail AS? Mengerjakan perintah Allah, wahyu turun, Jibril datang dan sudah sesuai semuanya. Apa kata mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terima ini dari kami. Padahal sudah jelas-jelas Nabi ikhlas dan menerima wahyu, ya, sesuai dengan panduan, sudah nggak salah gitu. Tapi mereka masih mohon kepada Allah, merendah kepada Allah, mengatakan ya Allah terimalah ini dari kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sungguhnya Kau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami karena Kau Zat yang Maha penerima taubat dan juga